Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channelku Avan di vlogger desa ulala Ciayo. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal amin. Semoga hari ini berkah barokah buat kalian semua, baik yang ada di Indonesia maupun yang dari luar Indonesia. Halo guys, aku tak ngambil sih guys. Kali ku Madang apa? Gawe ablas sih. Paling ya aku pas bareng karo ibu. Nah, gak WA biasanya WA kok. Ngomong ya tek kabus nawisan. Gak WA wonge. Gak ikut, kok gak WA aku biasanya WA wonge lek gak iso aku. Paling wis bareng karo ibu ya. Ya wis. Ya aku Madang, mangan Mbah. Pindang. Gak, aku muluk mergo. Tak kului. Iki guys, aku pindang, tempe, kambing sambal goreng tempe. Sambal gorengnya iki sok mangket tok iki. Muluk guys. Mungkin kan yang ini juga WA wonge. KWA plus kok. Nah di sini guys aku mau sedikit bercerita juga. Jadi sebenarnya minggu-minggu ini aku udah janjian sama Mas Al. Tapi ternyata Mas Alnya mau ke Jakarta. Mari dipending dulu. Sebentar. Dan kapan hari kayaknya aku lihat kontennya kecewa sama C sama LK LT sih, kecewa sama LT sama C sama yang satunya nggak tahu siapa karena aku nggak begitu kenal juga. Tapi ya biarlah itu jadi urusan mereka, kadang kan hanya mereka yang tahu gitu loh. Tapi kalau aku pribadi ya guys, apa jeneng itu ya ya kita harus bersyukur sih, sebenarnya kita harus bersyukur kita bisa sampai saat ini, sampai detik ini, apa namanya, bantuan dalam arti bantuan support, bantuan apa namanya channel dan sebagainya, itu kita harus bersyukur kayak gitu. Enak makanya kalau muluk. Nah, terus mari ngono guys. Ben tak jawabno. Dan di situ apa namanya? Kayak apa ya? Istilahnya kalau aku pribadi itu ya kita juga harus tahu porsi kita juga. Kita harus menempatkan diri kita tuh sebagai siapa gitu. Kita setiap hari, setiap saat berdoa, tapi kalau tidak ada usaha pun juga gak bakalan bisa sampai sekarang ini ataupun sampai sesukses ini. Jadi apa yang ngarani ini kok, sebesar apapun kita, sesukses apapun kita, harus tetap ingat sama yang mengajari kita, yang menuntun kita sampai kita menjadi orang besar. Itu harus tetap ada, itu harus tetap ditanamkan di diri kita sendiri kayak gitu. Kalau aku sih orangnya tipe kalau orang seperti itu. Jadi
pemeneh aku iki wong tipe kalau orang sing gak isoan guys. Aku wongnya gak isoan. Gak isoan banget aku. Aku paling enggak aku aja ya. Aku aja sama bosku yang lama. Karena bosku tuh baik. Serius baik banget. Bosku tuh baik, orangnya Cina. Tapi baik minta ampun. Dan pasti baik itu gini. Sebenarnya aku desain pun kemarin kalau nggak kepepet aku juga nggak bakalan desain. Karena apa? Karena kebaikan bosku itu belum bisa aku ganti gitu. Dalam arti orang itu baik sama aku, tapi aku belum bisa ngasih yang terbaik buat orangnya. Ya mungkin buat orangnya mungkin aku sudah menjalankan tugasku dengan baik atau gimana pun aku juga nggak tahu kan ya. Namanya orang kan mempunyai pemikiran sendiri. Tapi aku kenapa aku bisa bilang bosku tuh baik? Karena yang pertama, aku pernah mengalami kecelakaan dalam pekerjaan yang mengakibatkan kaca etalase pecah. Ya lek pecah cuman pecah retak ngono nggak apa-apa. Pecah aku langsung etalase gini ambiar. Untungnya itu gak kena jam tangan. Selama aku kena jam tangan, tambah sorong. Nah di situ pun aku enggak dipungut biaya sama sekali. Namanya orang kan ya, orang kerja kan kita nggak tahu juga kan. Jadi waktu aku buka, aku sebelumnya itu off kerja. Nah sebelumnya itu kata partnerku, penyangga penyangga pintu kalau kita kerja di mall kan alhamdulillah pintunya kan kita pakai rolling door kan, yang apa, rolling ke atas gitu kan. Nah di situ kan itu sempat rusak, sebelumnya itu sempat rusak kayak bautnya lepas tuh ya apa. Nah habis gitu waktu aku off itu dibenerin, bautnya aku dibenerin. Nah setelah itu kan aku juga ngerti itu lah bener no terus apa gak. Setelah di waktu itu aku nggak ada, aku off. Jelas isu itu pas aku buka toko, rolling door yang satunya ini bisa naik. Nah yang satunya ini memang agak berat naik. Kok ya pas rolling door tak buka itu gak ada orang lewat. Nah like seumpama ada orang lewat sih ya guys, aku nambah nasi. Ya Allah aku tuh kayak bener-bener keluwen. Nah seumpama ada orang lewat itu kena kepala orang, kalau nggak gitu kena kaki orang. Karena posisi rolling door pintunya kan gini di tengah-tengah gini. Yang sini ini aku naikkan ke sini, ininya nggak pas sama lantai bawahnya. Jadi bautnya itu lepas lagi, otomatis ini tetap di atas, yang ini keluar kayak gini. Nah yang atas ini dia kena etalase yang di dalam. Itu kalau orang luar pasti aku udah disuruh ganti rugi. Tapi sama bosku aku nggak disuruh ganti rugi, spesial pun nggak disuruh. Itulah kebaikan orang. Kita harus selalu mengingat kebaikan orang dan jasa orang. Nah kalau kita tuh kayak mau ditanamkan pada diri kita sendiri tuh kayak apa namanya, mempunyai rasa tanggung jawab atau mempunyai rasa oh iya ya aku dulu dibantu ini sehingga aku menjadi orang seperti saat ini. Aku pernah kerja di sini dan kerjanya pun juga nyaman buat aku sampai aku dibantu kayak gitu, nggak ganti rugi. Ya, gimana caranya aku juga berterima kasih terus ya pada intinya kita harus tahu terima kasih deh guys, kayak gitu sih. Dan aku sampai
sampai waktu kejadian itu apa namanya mecah no kocok kuwi, aku langsung telepon sama bosku. Aku telepon, suruh fotonya, tak kirim foto, jebret tak kirim, terus aku bilang, halo kok, ini kalau seumpama nanti apa namanya habisnya berapa, koko bilang aja, nanti aku bisa potong gaji. Sampai aku bilang kayak gitu, sampai koko bilang gini, gak usah Van, nggak apa-apa, namanya juga kecelakaan dalam pekerjaan, itu hal yang wajar. Karena rolling door pun itu juga udah waktunya renovasi lagi, udah waktunya diperbarui lagi. Oh iya, aku mohon maaf ya, aku cuma bisa minta maaf karena ya emang nggak disengaja, jadi itu kayak pecah gitu, sampai etalasenya pecah. Untungnya kita tuh kayak, kalau kita udah dikelilingi sama orang-orang baik, janganlah kita menjatuhkan orang baik juga gitu loh. Kalau kita udah ditolong sama orang-orang baik, ya kita harus berterima kasih gitu. Contohnya kayak gitu guys. Jadi jangan seperti kacang lupa kulitnya. Ini kalau pinjang enak sih, sampai aku jadi pinjung. Makanya sampai aku berat untuk resign, habis itu banyak kejadian waktu aku udah di rolling di tempat itu, banyak kaca etalase yang tepinya itu kayak mau pecah gitu loh, kayak harus merapak loh guys. Di situ anak-anak yang jaga situ suruh ganti rugi kaca. Sedangkan aku berpikir gini, sedangkan aku dulu mecahin yang lebih parah dari itu, aku nggak disuruh ganti rugi, malah aku nggak enak sama bosku. Tapi kenapa yang cuman gopil sedikit, agak retak gitu aja, dia disuruh ganti, satu anaknya kena berapa gitu. Disitulah aku kayak belajar apa namanya tahu diri, kayak belajar cara berterima kasih sama orang itu gimana. Jadi dengan kejadian seperti itu tuh kayak bisa apa namanya membuat kita tuh kayak sadar, oh iya ya, aku dulu pernah mecahin ini, aku tapi nggak disuruh ganti rugi. Tapi setelah beberapa bulan kemudian ada kaca pintu etalase pecah, tapi anak-anak disuruh ganti rugi. Itu kayak aku merasa, oh ya udah, aku berarti harus bisa apa namanya tahu diri, harus bisa berterima kasih, harus bisa kerja lebih baik lagi supaya aku bisa apa namanya membayar kebaikan di bosku kayak gitu. Jadi orang itu jangan sampai kita pikiran kacang lebah kulitnya. Sampai sekarang pun, sampai detik ini, anak-anak toko yang dulu kerja sama aku sampai saat ini pun masih sering kontak aku, minta mak ayo balik, mak kasih. Karena anak-anak manggil aku mak. Jujur anak-anak itu kalau manggil aku mak, kalau dalam chatting pun manggilnya juga mak. Itu pasti bilang mak ayo balik. Karena apa? Ya kita harus bisa menanamkan kebaikan kepada orang lain. Seperti itu sayang. Jadi kalau udah ditolong jangan sampai kita menjelek-jelekkan orang yang sudah pernah menolong kita. Itu nggak baik. Jadi kebaikan itu adalah nomor satu. Sampai orang kantor aja orang kantornya aja aku chat. Ya aku nggak chat ya, aku cuman kayak apa namanya ngomentari story, bertanya kabar, mbak apa kabar, gitu. Oh, alhamdulillah mas baik, gimana kerjaan lancar, alhamdulillah lancar. Nanti kita udah
udah bercerita, udah tanya kabar dan sebagainya, terus bercerita gitu. Endingnya terus endingnya itu pertanyaan orangnya gini, Mas Semen gak kepingin balik lagi ke Surabaya? Aku bilang, aku sih kepingin mbak balik, cuman sekarang juga Surabaya lagi PPKM lagi, jadi kan ya aku kayak berpikir lagi gimana nantinya, karena kan kalau PPKM kan kebanyakan uh, mengurangi pengunjung, apalagi kita yang kerjanya di mall. Kita kerja di mall, pengunjung itu pasti turun drastis kayak gitu. Jadi semua orang-orang yang pernah kerja sama aku, pernah bareng sama aku itu pasti kayak ngerasain, kok kamu nggak mau balik sih, kok kamu nggak balik lagi, kapan kamu mau balik kayak gitu. Karena apa? Kita harus bisa membuat nyaman atau bikin suasana nyaman dalam suatu pekerjaan. Itulah kuncinya. Jadi sampai saat ini, sampai detik ini pun aku masih sering kontak sama anak-anak, sering tanya kabar, say hello, sering telepon. Kebanyakan pasti bilang, Mak, kapan balik? Kayak gitu. Nah, aku cuman mau pesan buat semuanya yang ada di luaran sana, hargailah orang yang telah membimbing kamu sampai kamu sukses, sampai kamu jadi orang yang dikenal berbagai banyak orang, berbagai macam negara, bukan cuma negara ya, kamu dikenal dari Indonesia maupun yang dari luar Indonesia. Kamu harus bisa berterima kasih sama orang yang telah membesarkan nama kamu, karena dengan ucapan terima kasih atau dengan ucapan uh, mendoakan yang terbaik itu akan membuat orang yang membesarkan kamu menjadi senang, bahagia, ikut ikut merasakan, oh iki lo sing biyen tak gedekno saiki wis tahu terima kasih, tahu gini gitu. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton, sudah like, comment, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi aku akhiri dulu sampai sini ya guys. Aku mau lanjut makan dulu karena makan aku juga sedikit sih. Kalau ngomongnya gak mari-mari aku. Jadi aku akhiri, dadah, assalamualaikum, salam cayo.